Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan adanya King Lin yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka menjadi sedikit menguat. Mereka tidak akan direpotkan lagi bila bertemu dengan kelompok Feng Qin'er. Dia telah mencoba mengendalikanku malam itu, kata Jian melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Saat itu aku pikir kamu adalah suku 9 Piton, karena tubuhmu sangat mirip dengan suku itu. Karena itu aku menyerangmu, kata King Lin buru-buru menjelaskan. Siapa yang mau menjadi ular jelek tak berkaki itu? Kata Jian menjadi tidak puas dengan King Lin, yang membandingkannya dengan suku 9 Piton. Dia meringkuk mulutnya sebelum pikiran melintas di benaknya. Kecuali Kak Cailin, kata Jian buru-buru menambahkan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat itu. Meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, kemungkinan seorang ahli yang berpengalaman masih bisa mengendus baunya, kata Xiaoyan. Benar, mengapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi, kata Xiaoyi. Kucing putih itu tampaknya memahami kata Xiaoyi. Matanya nampak berair dan cakarnya dengan erat mencengkram pakaian Xiaoyan. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat sikap kucing itu. Jian di sampingnya akhirnya hanya bisa tertawa. Serahkan padaku, aku bisa menyembunyikan aroma pil di dalam tubuhnya, kata Xiaoyi dengan sedikit batuk. Matanya menatap tajam kucing itu. Dari sikapnya sepertinya dia tidak mampu menahan sikap manis dari kucing itu. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Kata Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara Xiaoyi, dan hanya bisa menyerahkan kucing putih itu. Riak energi naik ke jari Xiaoyi saat dia menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi muncul dan melekat pada bulu kucing itu. Dengan melekatnya jaring energi itu, aroma pil obat akhirnya menghilang. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat itu. Dia berbalik dan menyimpan boneka langit dan 10 boneka bumi ke dalam cincin penyimpanannya sebelum menoleh ke arah King Lin. King Lin, simpan pengawalmu, kata Xiaoyan. King Lin mengangguk setelah mendengar itu. Cahaya hijau menyala di matanya dan belasan pengawalnya berubah menjadi cahaya hijau yang kembali ke matanya. Di depan tatapan tertegun semua orang. Setelah mata 3 ularku matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mataku. Barang yang kukendalikan dapat disimpan di dalamnya. Semakin kuat kekuatanku, batasan ruangnya juga akan meningkat, kata King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun mereka yang dikendalikan olehku secara bertahap akan melemah. Itu karena mata ularku akan melahap kekuatan mereka. Namun dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 orang dojun bintang 2. Selain itu aku hanya bisa mengendalikan binatang magis yang memiliki garis keturunan ular, kata King Lin. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat, kata Xiaoyan. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia, kata Tianhuo. Xiaoyan hanya tersenyum getir saat melihat semua orang tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi, kita harus menuju ruang utama, kata Xiaoyan berbalik dan melesat pergi. Semua orang mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhasil keluar dari ruangan pil dan melihat ke jalur persimpangan. Mereka tertegun sejenak saat melihat persimpangan yang besar. Sepertinya tidak mudah untuk menuju ruang utama. Biarkan aku yang memimpin jalan. Aku telah melihat peta sebelumnya dan tahu di mana ruang utama, kata King Lin di samping tersenyum ketika melihat Xiaoyan nampak bingung. Xiaoyan mengangguk saat mendengar itu. Dia dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang King Lin. Setelah melewati ruangan yang berkelok-kelok, mereka akhirnya tiba di ruangan yang sangat besar di depan pandangan semua orang. Di tengah ruangan besar ada 10 kelompok cahaya yang menggantung di udara yang membungkus 10 gulungan di dalamnya. Kelompok Xiaoyan nampak tertegun saat melihat itu. Apakah gulungan itu yang disebut teknik Dou kelas Tian? Mata Xiaoyan menyapu kelompok cahaya itu dan tiba-tiba berhenti di tengah kelompok cahaya. Ada kerangka tengkorak yang duduk di atas batu dengan tangannya membentuk segel. Apakah itu adalah kerangka seorang doseng? Pikir Xiaoyan tertegun. Meskipun itu hanya kerangka tulang, namun kekuatan yang datang dari kerangka tulang menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan tekanan. Mata Xiaoyan menyapu ruangan dan sekali lagi melihat kelompok Feng Qin'er, Bing Junzi, Tang Chen dan lainnya yang juga datang. Xiaoyan mengabaikan semua tatapan dan memimpin semua orang berjalan ke ruangan besar sebelum menghentikan langkahnya. Di kursi batu yang menjulang tinggi, ada beberapa sosok boneka yang tampak seperti patung batu. Dari kejauhan dengan kedua mata mereka tertutup rapat. Itu adalah boneka, kata Xiaoyi tertegun.
Sepertinya itu adalah boneka kelas tinggi yang mirip dengan boneka langit. Jika aku tidak salah, belasan boneka ini memiliki kekuatan Dojun, kata Shoyan dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tahu pembunuhan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini menjadi hidup. Ekspresi Shoyi dan lainnya berubah sedikit ketika mereka mendengar itu. Meskipun semua orang di tempat ini bertarung melawan belasan Dojun, kerugian yang akan mereka derita juga akan sangat besar. Sungguh layak menjadi peninggalan Doseng. Jelas menakutkan jika mereka sampai bertarung, pikir King Lin yang juga terkejut. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan berpisah, kata Shoyan dengan ekspresi serius. Setelah itu dia menoleh dan senyuman muncul di wajahnya, dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Chen. Shoyi dan lainnya juga melihat ke atas dan menemukan kelompok Tang Chen. Teman muda Shoyan, lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang sama sekali, kata Tang Chen tersenyum, seraya memimpin kelompoknya menuju ke arah Shoyan. Ketua Tang juga datang. Mengapa ada 10 gulungan? Tanya Shoyan tersenyum. Benar, namun aku pikir seharusnya hanya ada 1 gulungan yang asli di antara 10 gulungan itu. Siapapun yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang itu, kata Tang Chen mengangguk dan tersenyum. Ternyata ada 9 yang palsu. Gumam Shoyan terkejut. Matanya menyapu 10 gulungan dalam cahaya yang dijaga belasan boneka Dojun. Teman muda Shoyan, dapatkah kamu mengetahui gulungan mana yang asli? Kata Tang Chen. Mata Shoyan sedikit menyipit saat mendengar itu. Kekuatan spiritual menyebar dan merasakan sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menembus segelnya. Dengan kekuatanku, bagaimana bisa aku melihat sesuatu yang ditempatkan oleh seorang Doseng? Sepertinya kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung, kata Shoyan. Tidak cukup hanya memiliki keberuntungan. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Begitu harta panas itu mendarat di satu tangan, dia akan menjadi musuh bersama semua orang. Kita mungkin bisa bekerja sama jika situasi tak terduga terjadi, kata Tang Chen melirik ke arah lembah sungai es. Sebelum menyapu matanya pada boneka-boneka yang duduk bersila, Shoyan sedikit tersenyum dan mengangguk. Dengan penglihatannya saat ini, dia dapat melihat kekuatan Tang Chen yang berada di bintang 5 Dojun. Karena itu dia tidak akan keberatan untuk bekerja sama. Shoyan menyapu matanya sebelum berhenti pada tengkorak di kursi batu. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah kerangka itu dapat membantu Yaolao untuk maju ke kelas Doseng? Jika Yaolao benar-benar mampu menjadi seorang Doseng, mereka tidak perlu repot lagi menghadapi sekte jiwa di masa depan. Aku akan mencoba untuk merebut kerangka itu, pikir Shoyan dengan kilatan melintas di matanya. Selama waktu menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus berdatangan di ruangan besar. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam ruangan besar menjadi sedikit tegang. Beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di bawah suasana semacam ini, sepertinya mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Shoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat semakin banyak ahli yang datang. Dia melihat Shoyi dan lainnya yang juga mulai merapat satu sama lain dengan ekspresi serius. Satu suara yang mengejutkan semua orang tiba-tiba muncul di ruangan besar. Sepertinya aku memang beruntung kali ini, kata Taixing yang suaranya bergema di ruangan besar, menyebabkan ekspresi cukup banyak ahli sedikit berubah saat melihat sekte jiwa yang baru saja muncul. Shoyan melihat ke arah Taixing dan senyum dingin muncul di wajahnya. Apakah lukanya sudah sembuh? Pikir Shoyan seraya melihat ke arah Taixing. Dengan satu tangannya yang putus, setan tua Taixing ini sekarang telah menjadi pendekar bertangan satu. Gumam Shoyi tersenyum dengan senang. Ramai sekali. Tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik banyak orang. Jika kita menunggu di sini, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak jiwa, kata Taixing menyapu sekelilingnya dan tersenyum dingin. Cukup banyak orang yang menunjukkan ketidaksukaan di mata mereka saat mendengar itu. Sekte jiwa yang menangkap semua jiwa dari segala penjuru sudah menjadi hal yang biasa di dataran tengah. Tindakan itu tentu saja dibenci oleh cukup banyak ahli. Namun karena kekuatan menakutkan sekte jiwa, tidak ada yang berani menentang mereka. Mengapa salah satu tangan setan tua itu hilang? Gumam beberapa ahli yang pernah melihat Taixing sebelumnya, dengan tatapan tidak yakin. Mereka jelas menyadari kekuatan bintang 5 Dojun. Dengan bisa menyebabkan Taixing kehilangan tangannya, orang itu sepertinya menakutkan. Taixing di udara juga merasakan banyak tatapan tertuju padanya. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika matanya tiba-tiba berhenti pada Shoyan. Shoyan, kamu masih hidup, kata Taixing dengan kejam. Tatapan di ruangan besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar suara yang dingin itu dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Shoyan. Bajingan tua, kamu bahkan masih hidup.
Bagaimana aku bisa mati? Kata Xiaoyan tersenyum dingin. Bajingan, hari ini aku akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan tanganku, teriak Taixing dengan niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Suara Taixing yang kejam menyebabkan banyak mata memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya. Bagaimana bisa tangan setan tua itu telah dipatahkan olehnya? Orang ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Gumam Feng Qiner dan lainnya tercengang. Tang Chen di samping Xiaoyan juga nampak begitu tertegun. Hatinya cukup terguncang saat dia menatap Xiaoyan. Setelah berteriak dengan kejam, Taixing berubah menjadi kabut hitam saat dia melesat ke arah Xiaoyan. Di depan banyak tatapan tertegun. Tekanan douqi yang kuat menyebabkan suara angin kencang muncul di sekitar kelompok Xiaoyan dan membentuk ruang kosong yang menyebar ke sekitarnya. Apa kau tidak ingin tanganmu yang lain? Teriak Xiaoyan mengepalkan tangannya saat melihat Taixing meluncur dengan kejam. 3 api surgawi segera muncul di depannya saat dia berteriak dengan dingin. Taixing yang sedang meluncur tiba-tiba menghentikan tubuhnya di udara ketika melihat 3 api surgawi yang muncul. Ketakutan melintas di matanya karena sudah pernah merasakan kekuatan lotus api saat itu. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Sepertinya tidak mudah untuk menghabisinya. Pikir Taixing hanya bisa menahan amarahnya. Matanya menatap dengan kejam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan dingin. Aku akan datang dan menghabisimu begitu menyelesaikan masalah di sini. Aku menunggumu, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Taixing menatap Xiaoyan dengan tajam. Dia melambaikan tangannya sebelum berbalik dan bergegas kembali. Dia memanggil para ahli sekte jiwa lainnya dan langsung mendarat di depan ruangan besar dengan cara yang sombong. Meskipun banyak yang tidak senang dengan sikap mereka yang sombong ini, namun tidak ada yang berani berbicara karena tidak mau menyinggung faksi sekuat sekte jiwa. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka setan tua itu juga datang, kata Tianhuo. Tidak perlu khawatir. Jika aku dapat melukai setan tua itu sekali, aku juga dapat melakukannya 2 kali. Apalagi situasinya di sini cukup rumit. Ketika sekte jiwa bertarung dengan yang lainnya, mereka juga pasti akan menderita kerugian dan terluka. Setan tua itu mungkin akan terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, kata Xiaoyan tersenyum. Apakah kalian memiliki dendam dengan orang-orang itu? Tanya Qinglin pada Jian. Iya, itu adalah musuh besar kami. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat kamu bertarung nanti. Setiap orang yang kamu bunuh berkurang 1, bisa menebus kesalahanmu, kata Jian seraya menepuk bahu Qinglin. Xiaoyan dan lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping saat melihat itu. Yakinlah, karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiaoyan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Qinglin mengangguk dengan wajah serius. Bagus, tampaknya kamu sudah menyadari situasinya, kata Jian menganggukkan kepalanya dengan puas. Xiaoyan tanpa daya tersenyum saat melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam ruangan sebelum berhenti pada boneka langit di sekitarnya. Jangan terburu-buru melakukan apapun begitu segel boneka dibuka. Siapapun hanya akan dihadapkan dengan masalah jika mereka mendapatkan harta itu lebih dulu, kata Xiaoyan. Xiaoyi dan lainnya mengangguk saat mendengar itu. Xiaoyan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat, tetapi dia juga mencapai kemampuan mengejutkan sebagai seorang alkemis. Selain itu, dia masih muda. Lembah api membakar berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Pikir Tang Chen mengangguk saat melihat Xiaoyan yang tenang meski berada di bawah tekanan harta karun. Xiaoyan menatap kelompok cahaya yang tergantung di udara yang menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, 10 kelompok cahaya yang membungkus gulungan tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya yang menyilaukan meletus, menyebabkan gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Keributan segera terjadi di seluruh ruangan saat gulungan-gulungan itu terbang keluar. Di saat yang sama, 10 boneka langit tiba-tiba membuka mata mereka dengan niat membunuh yang melonjak di mata mereka. Teriakan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu ketika gelombang douqi melonjak dari banyak sosok yang bergegas menuju ke arah gulungan. Di bawah serbuan banyak ahli, ke-10 gulungan itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri saat mereka berbalik dan menghindari tangan-tangan yang mendekat. Sosok manusia terus melintasi satu sama lain dari segala arah, dan suara pertarungan terus dipancarkan dari udara. Sesaat kemudian banyak sosok jatuh setelah memuntahkan darah dan menabrak ruangan besar. Jangan menyerang dulu, kata Xiaoyan menghentikan Jian yang hendak bergerak. Tang Chen di sampingnya juga mengangguk sedikit. Dia menghentikan kelompoknya yang menatap tajam ke banyak ahli di udara yang berusaha merebut gulungan yang berterbangan ke segala arah. Teman muda Xiaoyan, apakah kamu saat ini dapat melihat gulungan mana yang asli? Tanya Tang Chen. Tidak.
Ke-10 gulungan ini semuanya tidak biasa. Semuanya bahkan adalah metode Qi kelas tertinggi yang pernah aku lihat selama ini. Sepertinya dosen itu telah melakukan sesuatu pada gulungan itu, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Mata Xiaoyan menyapu semua tempat yang berubah menjadi kekacauan. Dia melihat sekte jiwa, suku iblis Phoenix, dan beberapa faksi lainnya yang juga belum bertindak. Sepertinya mereka semua juga menunggu orang lain bertarung sampai semua terluka sebelum bertindak. Teman muda Xiaoyan, kita juga akan bertindak dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan itu. Karena kita juga di sini, kita tentu tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Kata Tang Chen tersenyum sambil melihat banyak sosok yang terus bertarung dan berjatuhan. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Sesaat kemudian, jeritan kematian tiba-tiba terdengar ketika boneka langit di sekitar kerangka Doseng telah terbangun dan mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat boneka yang telah bangun dan melakukan pembantaian. Selain beberapa faksi besar, tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Sekelompok ahli yang lebih lemah hanya akan bertukar pukulan sesaat sebelum dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka itu. Itu bukan boneka biasa, masih ada kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka, kata Xiaoyan. Itu adalah boneka kuno yang disegel dengan jiwa seorang ahli. Dengan cara itu, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran, tetapi bahkan dapat menggunakan doci mereka. Mereka lebih merepotkan dibandingkan dengan boneka biasa, kata Tianhuo dengan serius. Aku akan lihat apakah aku bisa merebut satu gulungan. Kalian semua tunggu di sini, kata Xiaoyan seraya melihat ruangan besar yang semakin kacau. Semua orang tampaknya telah kehilangan akal sehat saat mereka mengejar 10 gulungan yang melesat di udara. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi orang-orang di belakang. Orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia diledakkan. Xiui dan lainnya baru saja mengangguk ketika belasan ahli meledak di udara. Satu sosok boneka langit dengan tombak panjang segera bergegas keluar dan meluncur ke arah kelompok Xiaoyan. Ekspresi Xiui sedikit berubah saat dia melihat boneka yang bergegas. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Doci racun melonjak dan Xiui langsung memblokir boneka itu. Sementara Xiui memblokir boneka itu, Xiaoyan mencoba mengamati boneka itu. Dia akhirnya melihat bahwa permukaan boneka itu tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius dengan kilau yang tidak biasa. Coba lihat, apa kamu bisa mengendalikan boneka itu? Kata Tianhuo dengan suara yang dalam. Xiaoyan dengan cepat mengangguk saat mendengar itu. Kekuatan spiritualnya dengan cepat melonjak dan memasuki tubuh boneka. Namun Xiaoyan tidak beruntung kali ini. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat di tubuh boneka yang memblokir kekuatan spiritualnya. Aku tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Aku tidak dapat menghapusnya, kata Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Tianhuo dan lainnya sedikit kecewa saat mendengar itu. Namun mereka jelas tahu boneka itu adalah pertahanan terakhir dari seorang Doseng. Bagaimana bisa mereka begitu mudah dikendalikan? Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Aku akan merebut gulungan itu. Kalian semua harus membantuku memblokir yang lainnya, kata Xiaoyan seraya melirik pertarungan Xiui. Setelah melihat Xiui tidak dalam bahaya, Xiaoyan mengalihkan matanya. Dia melihat Feng Qiner, Bing Junzi dan lainnya juga telah bertindak. Tianhuo dan lainnya mengangguk saat mendengar itu. Doci di tubuh mereka segera melonjak. Mata Xiaoyan menyapu udara sebelum berhenti di gulungan dengan cahaya merah. Dia telah melihat lebih dari 10 ahli telah tewas karenanya. Aku akan menangkapnya, pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin saat melihat cahaya merah yang dengan liar membungkus gulungan itu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.